Dengan terpaksa, kamu harus menikahi anaknya demi melunasi hutang ibu. Tika, seorang wanita muda yang terjebak dalam beban hutang keluarganya, dihadapkan pada pilihan sulit yang mengubah seluruh hidupnya. Dia dipaksa menikah dengan anak pengutang yang lumpuh. Dari pernikahan yang penuh pengorbanan dan keheningan, benih-benih harapan dan cinta mulai tumbuh perlahan, membuka jalan bagi sebuah perubahan besar yang tak pernah ia duga. Namun, apakah perjuangan mereka akan membawa kebahagiaan sejati atau justru menimbulkan luka baru? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah dataran hijau Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita muda bernama Tika. Parasnya sederhana, namun matanya menyimpan kecerdasan dan semangat yang jarang ditemukan pada usia mudanya. Sejak kecil, Tika sudah terbiasa melihat kerasnya kehidupan. Kehilangan ayah sejak belia bukan hanya membuatnya merasakan kesepian yang mendalam, tetapi juga menanggung beban yang seharusnya tidak dipikul oleh seorang anak muda. Bersama Bu Rini, ibunya yang penuh kasih namun juga penuh kelelahan, Tika berjuang bertahan hidup dengan warung sayur kecil mereka yang sederhana. Namun, di balik kegigihan Bu Rini, ada bayang-bayang kelam yang terus menghantui kehidupan mereka. Hutang yang menumpuk 150 juta rupiah yang membebani pundak mereka seperti batu besar, yang siap menghancurkan setiap harapan. Hutang itu berasal dari biaya pengobatan ayah Tika, yang panjang dan melelahkan, serta dari kegagalan usaha lama Bu Rini, yang seakan menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dan di ujung dari setiap mimpi buruk itu, berdiri Pak Dirman, pengusaha kaya yang memiliki toko bahan bangunan besar, sekaligus tanah luas di desa itu. Dia bukan hanya penagih hutang, tapi juga seseorang yang mampu mengubah hidup mereka dengan satu syarat yang menakutkan. Pada suatu malam yang dingin, Bu Rini pulang dari rumah Pak Dirman dengan wajah yang tak pernah terlihat sebelumnya. Wajahnya yang biasanya tegar dan penuh harapan, kini tampak remuk, penuh gelisah dan lelah. Seperti seseorang yang baru saja memikul beban berat yang tak mampu ditanggungnya sendiri. Suara pelan dan hati-hati keluar dari bibirnya. "Tika," katanya, suara seraknya penuh kepasrahan. Tika menoleh, tangan masih memegang ember berisi baju basah yang baru saja dicuci. Tubuhnya seketika menegang, firasat buruk menyergap. "Ibu habis dari rumah Pak Dirman," lanjut Bu Rini. Diameter hening yang menusuk. Tika tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Kita tidak bisa bayar utang itu, Nak. Bunga terus berjalan. Ibu sudah buntu." Suara Bu Rini pecah, air mata jatuh perlahan. "Jadi, kita harus pindah?" Tika bertanya, berharap ini hanyalah kesalahpahaman. "Tidak," jawab Bu Rini cepat, tapi matanya kosong. "Ada cara, tapi..." "Tika, tolong jangan marah," hening kembali. Tika merasa udara seakan membeku di sekelilingnya. "Pak Dirman bersedia hapus utang kita, tapi syaratnya kamu harus menikah dengan anaknya." Dengan terpaksa, kamu harus menikahi anaknya demi melunasi hutang ibu. "Raka," suara Tika hampir berbisik, seolah takut kata itu bisa melukai lebih dalam. Raka, pria yang selama ini hanya pernah dilihatnya dari kejauhan, duduk di kursi roda setelah kecelakaan fatal yang mengubah hidupnya 2 tahun lalu. Anak tunggal Pak Dirman yang dulu tampan dan penuh gairah, kini menjadi sosok yang terkurung dalam tubuhnya sendiri. Bu Rini mengangguk pelan, matanya penuh harap sekaligus penyesalan. "Dia butuh istri, Nak. Ibu tahu ini berat untukmu. Tapi ini satu-satunya jalan." Tika terdiam. Badai emosi berputar di kepala, antara sakit hati, pengorbanan, dan ketidakberdayaan. Dia tahu ibunya telah berjuang sendirian, dan kini beban itu harus mereka pikul bersama. Di luar, hujan yang mulai turun perlahan, mengiringi kesunyian dan ketegangan yang mencekam malam itu. Hari pernikahan mereka datang tanpa ada kemeriahan layaknya sebuah pesta yang membahagiakan. Ruang tamu rumah Tika yang sederhana berubah menjadi ruang akad nikah.
hanya dengan 20 kursi plastik dan taplak putih yang sudah pudar warnanya. Tak ada musik, tak ada tawa, hanya suara-suara pengucapan ijab kabul yang menggetarkan jiwa. Tika mengenakan kebaya sederhana, wajahnya tanpa riasan tebal. Di seberangnya, Raka dengan jas abu-abu yang agak kebesaran, duduk di kursi rodanya. Mata mereka bertemu sekejap, penuh keheningan dan pertanyaan yang tak terucapkan. Dalam kesunyian itu, masing-masing berjuang dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Takut, ragu, dan harapan yang rapuh. Malam itu ketika tamu mulai pulang dan sisa kue pernikahan dibungkus dalam plastik lusuh, Tika duduk di tepi tempat tidur kamar barunya. Masih di rumah yang sama, namun kini bukan lagi sebagai anak perempuan Bu Rini, melainkan istri seseorang yang tak pernah ia pilih. Raka duduk beberapa meter darinya, menatap kosong ke lantai. Kedua insan itu terdiam, membiarkan malam menyelimuti kesunyian yang menyesakkan dada. Waktu berjalan. 3 bulan berlalu. Rumah baru yang diberikan Pak Dirman berdiri tidak jauh dari rumah lama mereka. Sebuah rumah kayu sederhana dengan 1 kamar tidur dan dapur kecil yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Setiap hari, Tika menjalani perannya sebagai istri. Ia menyuapi Raka, memandikannya, dan merawatnya dengan penuh kewajiban. Tidak ada cinta yang menyala di antara mereka, juga tidak ada kebencian. Hanya tugas yang harus dijalani. Raka sendiri jarang bicara. Lebih banyak menghabiskan waktu menatap jendela atau sibuk dengan laptop lamanya. Namun, di balik ketenangan itu, ada kesedihan yang tersembunyi dalam tiap hela nafas. Suatu malam, Tika duduk di pojok dapur, menangis tanpa suara. Tubuhnya menggigil, genggaman tangannya pada kain lap yang basah oleh air mata begitu kuat. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan, hidup tanpa tujuan, kosong dan hampa. Hingga suatu malam, kejadian kecil yang tak terduga mengubah segalanya. Saat listrik padam, Tika membawa lilin ke ruang tengah, namun ia terpeleset dan jatuh. Lututnya terluka dan berdarah. Suara pecahan lilin memenuhi keheningan malam. "Tika!" Suara Raka tiba-tiba memecah kesunyian, penuh kepanikan. Ia berusaha mendorong kursi rodanya mendekat, namun terlalu lambat. Saat ia sampai di sisi Tika, wajahnya pucat dan penuh rasa bersalah. Aku seharusnya tidak membuatmu hidup seperti ini," suaranya parau. "Kamu masih muda, kamu pantas bahagia, aku hanya beban." Kata-kata itu menghancurkan dinding kebekuan di hati Tika. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka bukan sebagai pria lumpuh yang memerlukan perawatan, tapi sebagai manusia yang terluka, kesepian, dan takut kehilangan. "Kalau kamu ingin pergi, pergilah saja. Aku tak akan bisa bertahan tanpa kamu," tambah Raka dengan suara lirih. Tika menatap mata suaminya, dan dalam tatapan itu tumbuh pemahaman baru. Ada luka yang sama dalam jiwa mereka berdua. Hari-hari berikutnya perlahan berubah. Mereka mulai bicara, saling membuka diri. Raka menunjukkan desain logo yang pernah dibuatnya sebelum kecelakaan. Tika, yang sejak dulu pandai membuat kue bolu dan jajanan pasar, mengusulkan untuk mencoba berjualan secara online. "Namanya apa?" tanya Tika. "Gabungin nama kita saja," jawab Raka dengan senyum kecil yang mulai muncul. "Radika." Tika tertawa, suara itu hangat dan tulus. "Lucu, aneh, tapi oke." Dari dapur kecil itu, mereka mulai merangkai mimpi baru. Raka mengurus pemesanan dan promosi. Tika memasak dan mengemas pesanan. Keringat mereka bersatu, bukan dalam cinta romantis, tapi dalam perjuangan yang jujur dan penuh harapan. Dari sini, cinta perlahan tumbuh, menyembuhkan luka-luka lama. Dalam 2 tahun, usaha mereka berkembang pesat. Dari dapur kecil ke rumah produksi besar dengan pegawai yang terus bertambah. Penghasilan mereka cukup untuk membiayai terapi lanjutan bagi Raka. Operasi, fisioterapi intensif, dan kesabaran tanpa batas. Tika selalu ada di sisi suaminya, menggenggam tangannya saat jatuh, mendorongnya bangkit kembali. Pada ulang tahun pernikahan ketiga mereka, sebuah keajaiban terjadi. Di ruang tengah rumah mereka yang dulu sepi,
Raka berdiri perlahan dengan bantuan tongkat. Ia berjalan ke arah Tika, berlutut, dan berbisik penuh haru. "Aku berdiri hari ini karena kamu tidak pernah meninggalkanku." Mereka membeli rumah layak dan mendirikan Rumah Asa, sebuah program sosial yang membantu janda dan perempuan miskin di desa, agar tidak harus menjalani jalan pahit seperti yang pernah mereka alami. Selain itu, mereka juga membeli rumah untuk ibunya tinggal lebih layak dan membuatkan warung kecil agar ada kegiatan untuk ibunya di desa. Kini, di rumah kecil yang dulu penuh tangis dan derita, terdengar tawa anak-anak yang belajar, memasak, dan membaca. Di sudut dapur, Tika menyalakan oven lamanya, tersenyum dalam syukur. Hidup tidak memberinya cinta seperti yang ia harapkan, tapi cinta datang dalam bentuk yang tak terduga. Cinta yang tumbuh dari pengorbanan, kesabaran, dan harapan yang tak pernah padam. Dan cinta itu menyembuhkan segalanya. Cerita tentang Tika dan keluarganya ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Terutama ketika cobaan datang bertubi-tubi, seperti kehilangan orang tercinta dan tekanan ekonomi yang sangat berat. Meski Tika dan ibunya terjebak dalam beban hutang yang menumpuk, dan pilihan sulit yang memaksa mereka untuk mengorbankan kebahagiaan pribadi demi menyelamatkan hidup. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan keteguhan hati, kesabaran, dan semangat pantang menyerah, seseorang masih bisa menemukan jalan untuk bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik. Pernikahan yang awalnya terasa sebagai beban dan pengorbanan perlahan berubah menjadi sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang bukan hanya tentang perasaan romantis, tapi juga tentang saling mendukung, pengertian, dan harapan yang terus dipupuk meski dalam situasi sulit. Kisah mereka menggambarkan bahwa cinta dan kebahagiaan bisa tumbuh dari titik-titik paling gelap jika kedua belah pihak mau berjuang bersama dan tidak menyerah. Dari cerita ini, kita juga mendapat pelajaran penting bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, komunikasi dan kerjasama dalam keluarga sangatlah vital. Tika dan Raka mulai membuka hati dan pikiran mereka satu sama lain, sehingga mereka bisa saling memahami dan saling menguatkan. Hal ini menegaskan bahwa masalah sebesar apapun, jika dihadapi bersama dengan penuh kesabaran dan kejujuran akan menjadi lebih ringan dan bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu memanfaatkan kemampuan yang kita miliki untuk mencari solusi baru. Seperti yang dilakukan Tika, dengan usaha membuat kue dan Raka yang mengembangkan pemasaran online. Kreativitas dan kerja keras menjadi kunci untuk keluar dari lingkaran masalah dan membangun masa depan yang lebih cerah. Selain itu, sikap empati dan kepedulian sosial juga sangat penting. Tika dan Raka tidak hanya memperbaiki kehidupan mereka sendiri, tetapi juga mendirikan Rumah Asa sebagai wujud kepedulian terhadap orang lain yang menghadapi nasib serupa. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa berbagi dan memberi manfaat bagi sesama. Amanah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwa hidup memang penuh ujian yang terkadang terasa sangat berat dan menyakitkan, namun jangan pernah kehilangan harapan dan semangat untuk terus berusaha. Kesabaran dan kerja keras adalah modal utama yang akan membawa kita melewati masa-masa sulit. Cinta yang sesungguhnya bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang pengorbanan dan saling menopang dalam segala keadaan. Tidak ada beban yang terlalu berat jika dihadapi bersama dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Kita juga diajarkan untuk tidak menyerah pada keadaan, karena selalu ada peluang untuk memperbaiki diri dan kehidupan. Asalkan kita mau berusaha dan terbuka menerima perubahan. Selain itu, penting untuk selalu mengingat bahwa keberhasilan dan kebahagiaan bukan hanya milik pribadi, melainkan harus diiringi dengan kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan. Karena dengan berbagi kita akan menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penuh berkah.